Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Thalathatun la taqrabuhumul malaika, al-junubu was-sakranu wal-mutadabbihu bil khaluq." 3 orang yang tidak didekati oleh malaikat, atau yang dimaksud malaikat rahmah yang membawa rezeki. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita, yang seharusnya kita selalu menikmati dan bersyukur kepada Allah. Termasuk pada hari ini, dan ini sering kami ingatkan di setiap kajian kita, Allah masih memberikan kita umur, di mana umur ini sangat terbatas. Akan tiba saatnya nanti, kalau ajal sudah datang, batas akhir daripada umur kita, maka setiap orang di antara kita akan wafat dan kembali kepada Tuhannya. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang berbunyi, wa ilaihin nusyur, wa ilaihin masir. Kepadanya lah kalian akan dibangkitkan, akan dikembalikan. Oleh karena itu, bila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita waktu dan umur, jangan disia-siakan. Maksimalkan di atas tujuan kita diciptakan. Allah sudah mengekalkan dari 1400 tahun lebih yang lalu dan terus akan ditelawakan oleh orang-orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan mengabdi kepadaku. Alhamdulillah, di subuh ini pun Allah mudahkan kita masih bisa mengisi tujuan kita hidup, yaitu sholat subuh berjamaah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadir dalam majlis ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, rahiman rahimakumullah, pertahankan baik-baik semua ini sampai seseorang di antara kita meninggal dunia nanti. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam ayat lain, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, juga dimuliakan, dijadikan sebagai suri tauladan. Dialah orang yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penutup para nabi dan rasul. Dia lagi utusan Allah setelah beliau, dan orang yang sudah sempurna dari seluruh sisi hidupnya, jalur nasabnya, fisiknya, akhlaknya, dan puncaknya dipilih menjadi utusan Allah dan untuk seluruh alam semesta. Serta orang yang sukses menjadi seorang suami, ayah, anak, sahabat, saudara, saudagar, politikus, dan apapun yang merupakan target dan tujuan orang-orang mengejar urusan dunia, semua sudah didapatkan atau ada pada diri manusia terbaik ini. Plus lagi, beliau adalah manusia terbaik yang mendapatkan al-wasilah, istana di surga yang paling tinggi dan paling mewah. Oleh karena itu, buah tidak akan jauh dari pohonnya kalau kita menjadikannya sebagai suri tauladan, mencintainya dan mengucapkan salam kepadanya. Dan dijanjikan bagi orang yang mengucapkan salam sekali saja kepada manusia terbaik ini, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali salam, yang maknanya Allah akan berikan pahala yang melimpah, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan juga dipenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah atas nikmat kita masih bisa beribadah kepadanya, kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah 2 pekan kurang lebih taklim kita sempat libur karena Allah masih mengamanahkan kami untuk membimbing jemaah umrah, maka alhamdulillah kami sini kita kembali melanjutkan kajian kita. Semoga Allah ikhlaskan niat dan juga Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan kita untuk mengamalkan. Seperti biasa kita akan lanjutkan bedah buku Sahih At-Targhib Tarhib. At-Targhib Tarhib disusun oleh Al-Mundhiri rahimahullah, lalu ditelusuri kembali hadis-hadisnya dan hanya diangkat serta juga diterbitkan yang sahih dan hasan saja oleh Syekh Albani rahimahullah. Maka buku ini bernama Sahih At-Targhib Tarhib. Dan kita masih dalam kitab Tahara, bab baru, bab ke-6, masalah ancaman menunda mandi junub tanpa alasan. Dalam bab ini tentunya ada 2 buah hadis saja, dan setelahnya kita akan pindah ke bab yang ke-7, lanjutan bahasan kita masih di kitab Tahara tentang masalah wudu. Sebelum kita masuk membahas hadis panjang lebar dari 2 buah hadis yang diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah, perlu kita titik beratkan salah satu kelebihan agama Allah Subhanahu wa taala Islam ini adalah kesucian dan bersuci. Kesucian jiwa seseorang, hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati, jiwanya juga bersih dari segala macam tipuan dan bisikan syaitan, tidak diikuti, serta juga tentunya
Dia bersih secara fisik. Dengan misalnya mandi, berwudu, bersuci, cebok, maaf. Semua ini adalah bagian daripada kesempurnaan agama ini. Kita tahu bahwasanya di kehidupan orang-orang barat, orang-orang non-muslim, mereka tidak mengenal namanya bersuci. Pada saat kami sedang tur dakwah di Eropa dan di Amerika, berulang kali kami temukan tempat-tempat, rumah-rumah bahkan yang sempat didatangi. Bahkan sebagiannya rumah kaum muslimin. Karena mereka mengikuti tradisi orang-orang non-muslim, maka mereka tidak menyiapkan air untuk bersuci. Sehingga akhirnya mereka hanya menggunakan tisu saja pada saat cebok misalnya. Ini tentu tidak sah dalam agama Islam untuk melaksanakan ibadah sesudahnya. Kecuali dalam keadaan darurat sekali tidak ada air, itu berbeda babnya atau bahasannya. Tapi dalam Islam kita selalu bersuci menggunakan air dengan tujuan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita bersih secara fisik, jasad dan juga secara ruh atau rohani. Dan kita tahu juga bahwasanya ini pernah saya sampaikan kisah di sini. Salah satu tukang cuci pakaian di Inggris yang kebetulan ibu ini kerjanya mencuci pakaian mahasiswa di salah satu kampus di London. Kemudian dia masuk Islam hanya karena terbiasa mencuci pakaian-pakaian dalam mahasiswa. Pakaian-pakaian seluruh tapi pakaian dalam diantaranya. Dan dia membedakan pakaian dalam mahasiswa-mahasiswa muslim dengan non-muslim. Ditemukan pakaian dalam, celana dalam orang-orang muslim itu selalu bersih. Sementara pakaian dalam non-muslim selalu saja ada nodanya dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sehingga dia kerepotan untuk mencucinya. Lalu kemudian dia bertanya kepada beberapa orang mahasiswa tentang hal ini. Dijelaskanlah bahwasanya itu adalah kewajiban dalam agama kami untuk bersuci. Panjang lebar dijelaskan, akhirnya orang ini bisa syahadat. Atau dia membeli agama Islam hanya karena kebersihannya. Kita tahu juga bahwasanya kebersihan ini bukan hanya sekedar di dunia. Pernah kami paparkan ini, masalah menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ini menjelaskan di dunia kita dijadikan sebagai syariat, di akhirat juga di surga disebutkan semuanya kebersihan dan kerapian. Kalau di dunia Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki rasa gerah dan kita tidak nyaman dengan gerah itu. Kalau kita keringat misalnya, umumnya semua fitrahnya manusia tidak suka. Dan pada saat kita mandi membersihkan jasad kita, kita merasa lebih segar, lebih percaya diri, lebih nyaman untuk beraktivitas misalnya, agar kita memang selalu menjaga kebersihan tersebut. Kita kalau tampil dengan menyisir rambut yang rapi, pakaian yang bersih, kita lebih percaya diri. Kita kalau menggunakan wangi-wangian untuk mencium bau wangi, kita menyukainya. Dan waktu terjadi corona kemarin, sempat kami membahas tema khusus beberapa puluh episode, waktu itu ada di media kami, tentang corona dan solusinya. Salah satunya adalah bagaimana seseorang sering mencium wangi-wangian. Karena kalau dia mencium wangi-wangian, maka itu membuka ya hal-hal atau banyak dalam dirinya yang membuat dia lebih lapang dadanya, lebih nyaman hidupnya, lebih terbuka fikirannya. Oleh karena itu Nabi SAW memang mengatakan dicintakan dunia kalian kepadaku karena adanya wanita yang dicintai, ada ibu, ada tante, ada saudari, ada anak, ada istri, dan juga wangi-wangian. Kita tahu dalam Islam ini sangat diajarkan luar biasa gitu. Ada sahabat masuk ke masjid sementara rambutnya berantakan, lalu Nabi SAW bilang kepada sahabat yang ada di sekitar beliau, karena orang itu cukup jauh dari pintu, dekat dengan pintu masjid. Beliau mengatakan sampaikan ke orang ini agar dia menyisir dulu rambutnya dengan rapi baru dia masuk ke dalam masjid. Kita tahu kita dianjurkan untuk bersiwak atau sikat gigi. Sampai kata Nabi SAW, aku diperintahkan bersiwak sampai aku mengira gigiku akan ompong. Karena banyaknya perintah mengulang-ulangi menggosok gigi. Kita tahu hadis Nabi SAW, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Dalam riwayat lain setiap kali mau sholat. Kalau kita pegangi sholat 5 waktu saja, maka kita bisa hitung berarti 5 kali kita gosok gigi hanya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Belum kita hitung sholat-sholat sunnah, belum kita hitung setiap kali kita mau wudu. Semua ini bagian daripada syariat. Bagaimana hari Jumat? Kata Nabi SAW, siapa yang hari Jumat mandi dengan sebersih-bersihnya. Ya, dalam hadis disebutkan, nanti kan kita bahas insyaAllah di kitab Jumat, man gassala waqtasal. Siapa yang mandi dan betul-betul serius membersihkan dirinya. Kemudian dia memakai baju terbaiknya, dia memakai wangi-wangian ada di rumahnya, dia menyisir rambutnya dengan rapi. Semua ini berhubungan dengan masalah kerapian dan kebersihan. Kemudian dia pergi ke masjid tanpa berkendaraan, kemudian dia pun tidak melewati pundak orang-orang yang sudah duduk, lalu dia dengarkan khutbah dan dia ikut sholat, kecuali akan diampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat sesudahnya dan ditambah 3 hari. Dihubungkan antara pengampunan dosa, bahkan dapat 10 hari pengampunan dosa, kalau kita hubungkan antara ibadah Jumat kita dengan kebersihan dan kerapian.
Dan sekian banyak kalau kita ingin tarik contoh-contoh ini dalam kehidupan kita. Makanya orang Islam ditemukan orang yang paling bersih. Harusnya begitu. Kalau ada seorang muslim yang jorok, yang kotor, yang berantakan, yang tidak peduli dengan hal-hal yang seperti ini, berarti memang dia masih jauh dari agamanya dan tidak bisa menjadi tolok ukur. Harusnya diri kita, di sekitar kita, kendaraan, rumah, ya, kamar tidur, semuanya, kamar mandi harusnya ditemukan semuanya rapi, bersih. Orang-orang kadang-kadang di satu kota kayak kita misalnya di Jakarta, di Bekasi misalnya, di weekend, di waktu-waktu libur masih banyak orang pergi ke hotel, nginap. Kenapa mereka pergi nginap di hotel? Bahkan kadang-kadang kita temukan beberapa hotel itu penuh di weekend. Ya. Beberapa kali kami cek hotel-hotel di Jakarta misalnya kan ada kebutuhan untuk booking misalnya kegiatan kantor, itu selalu penuh. Dan ternyata mayoritas yang booking di situ adalah orang dari kota yang sama, bukan pendatang. Apa yang mereka beli sebenarnya? Bukankah mereka pindah dari rumahnya tidur ke hotel juga tidur? Jawabannya, iya. Mereka hanya membeli tidurnya. Mereka membeli suasananya. Jadi penataannya, ya, penataan kamarnya, penataan kamar mandinya, orang selalu tahu hotel itu rapi. Pertanyaan sederhana, kenapa Bapak Ibu tidak jadikan rumahnya seperti hotel? Tinggal menatanya, merapikannya, dan itu bagian daripada syariat. Kalau kita niatkan untuk menjalankan dan menjaga kebersihan. Sebagaimana Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka dengan orang yang suka bersuci, mensucikan jiwanya, bersuci juga secara jasad. Dan juga kita tahu Nabi SAW mencontohkan masalah itu. Belum pernah ada riwayat menjelaskan Nabi pakai baju yang kotor, kusut, lusuh, dan bau misalnya. Tapi yang ada adalah para sahabat menggambarkan bagaimana tampannya Nabi, bagaimana bersihnya Nabi, bagaimana rapinya Nabi, dan seterusnya. Ini kalau kita ingin bahas panjang sekali. Itu di dunia, di akhirat pun sama. Digambarkan tentang surga. Coba Anda cek surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, dan banyak ayat-ayat yang bicara tentang masalah surga. Kita temukan pasti yang digambarkan kebersihan, kerapian, keindahan, istana yang mewah, taman-taman yang tertata dengan rapi, buah-buahan yang banyak, melimpah, bidadari yang cantik-cantik, bidadara juga yang seperti mutiara, dan segala macam hal. Semua itu menggambarkan memang berarti kita dianjurkan ke arah situ. Lebih jauh daripada itu, sifat sang pencipta Allah yang menciptakan kita dan alam semesta ini, kata Nabi SAW, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bersih, rapi, dan menyukai semua itu. Oleh karena itu kita harus memperhatikan baik-baik bahasan kita. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, tema demi tema yang kita bahas ini, jangan terlewatkan begitu saja. Alhamdulillah kita masih berada di jilid pertama buku ini dan masih di bab-bab pertama. Kitab Tahara, kitab bersuci ini, kita sekarang sudah berada di bab nomor 6. Bab demi bab akan terus berlanjut ke depan dengan tujuan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana agama Islam ini adalah agama yang bersih dan kita dianjurkan menerapkan dalam hidup kita. Sehingga tidak lagi terlihat seseorang muslim tidak peduli dengan kebersihan jasadnya, kemudian juga lingkungannya, rumahnya, dan seterusnya. Yang kita bahas di bab nomor 6 lebih mengerucut ke salah satu substansial kebersihan ini adalah mandi junub. Orang-orang non-muslim tidak mengenal ini. Tapi kita memang ada bagian dari syariat. Bahkan mandi junub hukumnya wajib. Mandi ini wajib. Mandi dibagi dua, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya umumnya sunnah. Ya. Sunnah ini maksud dalamnya juga ada yang bagiannya mubah. Gitu ya. Kalau yang wajib seperti mandi junub bagi orang yang sudah ada dalam kondisi junub, baik dia berhubungan biologis suami istri atau dia mimpi. Laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Karena pernah ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, apakah bagi wanita juga mandi junub kalau dia mimpi? Kata Nabi SAW, iya, bila dia temukan ada basah di kemaluannya. Maka semua itu bagian daripada hal yang ditekankan dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauh juga ada mandi haid dan nifas bagi wanita. Mandi hari Jumat bagi kaum laki-laki. Semua ini hukumnya wajib. Dan ada mandi yang hukumnya sunnah. Seperti orang kalau niat jasadnya itu atau dia mandi niat memberikan hak jasad. Tadi orang gerah misalnya. Di sini bisa berlaku dua hukum. Bisa sunnah, bisa mubah. Sunnah berpahala, mubah tidak berpahala. Contoh misalnya mandi. Mandi itu kalau anda cuma sekedar gerah nih, saya mau mandi. Hanya sebatas saja niatnya menghilangkan gerahnya maka hukumnya mubah. Tidak berpahala. Tapi kalau anda niat memberikan hak jasad, yang menciptakan saya Allah, yang menciptakan rasa gerah ini Allah, yang juga memberikan solusinya kalau mandi saya jadi segar adalah Allah. Lalu kita niat untuk memberikan hak jasad kita, maka mandi itu sendiri berubah menjadi sunnah. Sebagaimana Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menyebutkan ini dalam statement beliau di ta'limnya pada saat masih hidup di Masjid Nabawi dan juga di beberapa buku yang beliau susun, diantaranya Kitab Minhajul Muslim yang pernah kami bedah di YouTube tentunya. Jadi ini semua teman-teman sekalian menandakan memang adanya kebersihan tersebut yang harus kita perhatikan.
Jadi diniatkan, ya, bukan hanya sekedar hilangkan gerah, tapi niatkan untuk memberikan hak jasad. Masuk dalamnya juga masalah olahraga, makan dan minum, mandi, ini semua hukum dasarnya mubah. Tapi bisa berubah menjadi sunnah kalau Anda niat ingin memberikan hak jasad Anda. Saya berolahraga karena untuk menyehatkan badan yang Allah amanahkan. Begitu juga saya makan dan minum bukan hanya sekedar hilangkan lapar dan haus, tapi karena yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan rasa lapar dan haus Allah, yang memberikan solusinya makan dan minum hilangkan lapar dan haus adalah Allah, maka saya jalankan ini karena Allah memberikan atau mengamanahkan jasad ini kepada saya, sebagaimana sabda Nabi SAW, wa inna li jasadika alaika haqqa, dan jasadmu pun punya hak, maka berubah dari mubah menjadi sunnah. Artinya mandi kita, makan kita, minum kita, olahraga kita, semua ini menjadi sunnah dan berpahala. Khusus mandi junub ini teman-teman sekalian punya hukum tersendiri, bahkan punya tata cara tersendiri yang dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak riwayat tentunya. Dan riwayat ini kalau kita simpulkan dari sekian riwayat, disebutkan bahwasanya Nabi SAW kalau mandi junub maka beliau memulai dengan membasuh kedua telapak tangan beliau dengan air. Kemudian beliau membersihkan kemaluannya dengan bersih, ya. Setelah membersihkan dengan bersih, dalam beberapa riwayat disebutkan beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian setelah itu baru berwudu seperti wudu solat. Setelah itu mengambil air lalu memulai dari sisi kanan kepala dan tubuh disiram, baru seluruh tubuh disiram dengan air. Tata cara ini jangan dianggap remeh, karena memang ada tata cara yang diperintahkan atau dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita membutuhkan sepanjang hidup kita. Karena umumnya manusia itu menikah, sangat jarang ada manusia yang tidak menikah. Karena memang Allah menciptakan kita untuk populasi atau perkembangbiakan manusia. Tujuannya untuk itu. Maka mandi junub ini akan selalu dibutuhkan. Kalaupun orang belum menikah, maka ada mandi junub disebabkan karena dia bermimpi misalnya, atau biasa dikenal dengan mimpi basah, sehingga akhirnya dia harus tetap juga mandi junub. Dan ini harus diperhatikan teman-teman sekalian. Kalau ada di antara Anda yang selepas melakukan hubungan biologis dengan istrinya atau pasangannya, maka yang paling afdal adalah dia langsung mandi. Dengan tata cara yang sudah kami sebutkan tadi, baru dia istirahat. Misalnya dia mau tidur di malam hari. Tapi kalau Anda mau menunda mandinya sampai menjelang subuh, juga dibolehkan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, semalam saya sempat tidur dalam kondisi junub. Nah, kata Nabi SAW, boleh saja asal kamu sudah berwudu terlebih dahulu. Kamu sudah berwudu terlebih dahulu. Jadi kalau Anda mau tidur dan menunda mandi junubnya, maka secara fikih, hukum syar'inya adalah Anda membersihkan kemaluan Anda sampai bersih, lalu Anda wudu, baru Anda tidur. Ya. Kemudian nanti kalau bangun sebelum subuh Anda mau mandi boleh saja, tapi tetap lebih afdal Anda mandi terlebih dahulu baru tidur. Sehingga kalau Anda meninggal Anda tidak punya lagi beban secara syar'i, ya. Karena Anda sudah melaksanakan ya amanah yang Allah bebankan di pundak Anda sebagai syariat atau sebagai hukumnya. Dalam hadis yang akan kita bahas teman-teman sekalian, di sini lebih kepada ancamannya. Kalau ada orang yang tidak mandi junub, maka ini ada ancamannya. Berarti menandakan dia sebuah kewajiban. Dan setiap kali ada ancaman dalam satu perbuatan, kalau ditinggalkan atau kalau dikerjakan, maka dia berarti masuk dalam kategori dosa besar. Sebagaimana dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan ini dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau dalam muqaddimahnya. Jadi semua ancaman-ancaman Allah diikuti dengan laknat Allah, murka Allah, siksa kubur, siksa neraka atau yang sejenisnya. Maka kalau Anda tinggalkan satu perbuatan atau Anda melakukan satu perbuatan, maka berarti dia masuk dalam kategori dosa besar. Sebagai contoh misalnya meninggalkan satu perbuatan, contoh meninggalkan mandi junub yang akan kita bahas nanti. Ini perbuatan yang diperintahkan dalam agama, tapi Anda meninggalkannya, maka ini berarti dan kena ancaman dalam hadits yang akan kita bacakan sebentar lagi, ini masuk dalam kategori dosa besar. Atau Anda melakukan satu perbuatan yang memang itu dilarang, seperti orang berzina, riba dan seterusnya, maka ini berarti juga dia kena ya atau masuk dalam kategori dosa besar. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian dua buah hadis dalam bab ini. Hadis pertama dengan sanad hasan di ghairihi. Maknanya dia menjadi derajatnya hasan dalam hadis karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Tentu ini setelah ditelusuri hadis-hadisnya oleh Imam Albani rahimahullah. Dan ini urutan 173 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar sahabat, Yasir sahabat. Maka bahasa Arabnya radhiyallahu anhuma. Dua-duanya semoga diridai oleh Allah. Kalau cuma satu orang laki-laki radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu anha.
Di sini kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena Ammar dan Yasir dua-duanya sahabat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la taqrabuhumul malaikah, jifatul kafir, wal mutanabbihu bil khaluq, wal junubu illa an yatawadda." 3 orang yang tidak akan pernah didekati oleh malaikat. Yang pertama, bangkai atau jenazahnya orang kafir. Yang kedua, orang yang berlumuran minyak wangi khaluk. Dan yang ketiga, orang junub kecuali jika dia dalam kondisi berwudu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Al-Hasan bin Abul Hasan dari Ammar radhiyallahu anhu, dan dia tidak mendengar hadits ini secara langsung dari Ammar. Al-Hafidz Al-Mundhiri berkata rahimahullah, yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah yang turun membawa rahmat dan berkah, bukan malaikat hafadzah atau yang bertugas mengawasi manusia, karena mereka selalu bersama dengan manusia tersebut dalam segala kondisinya. Kemudian dikatakan ini berlaku bagi orang yang menunda mandi junub tanpa alasan atau adanya alasan sehingga seharusnya dia berwudu tetapi dia tidak berwudu. Dikatakan pula dia adalah orang yang menunda mandi junub karena malas dan menyepelekannya serta menjadikannya sebagai kebiasaan. Wallahu a'lam, kata beliau. Saya langsung bacakan hadits nomor 2 karena semakna, baru insyaallah kita akan jelaskan sekaligus gitu ya. Hadits nomor 2 dan hadits terakhir dalam bab ini dengan sanad sahih, dan ini urutan 174 dari awal belajar berbunyi, dan dalam riwayat Al-Bazzar, salah satu penulis buku hadis, dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas juga kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena ini ringkasan dari nama Abdullah bin Abbas. Abdullah sahabat, Abbas juga sahabat radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Thalathatun la taqrabuhumul malaika, al-junubu was-sakranu wal mutanabbihu bil khaluq." 3 orang yang tidak didekati oleh malaikat, atau yang dimaksud malaikat rahmah yang membawa rezeki. Orang junub yang pertama, yang kedua orang mabuk, dan yang ketiga orang yang berlumuran dengan minyak wangi khaluk. Khusus minyak wangi khaluk ada footnote di bawah tentunya, di footnote 229 atau maaf 219 tepatnya bagi yang pegang bukunya. Al-khaluk yang dimaksud adalah minyak wangi gabungan yang dibuat dari za'faran dan minyak wangi lainnya, didominasi warna merah dan juga kuning. Ada hadis yang membolehkannya, ada pula yang mengharamkannya. Ada juga yang mengharamkan atau yang mengharamkan lebih banyak dan lebih akurat. Ia dilarang karena ia adalah minyak wangi wanita yang mereka lebih banyak menggunakannya. Al-Hafidz Ibnu Athir berkata, dan yang zahir adalah bahwa hadis-hadis yang melarang adalah yang menasakh atau yang menghapus. Yang dimaksud dengan at-tadammuh artinya belepotan atau berlumuran dengannya.